Ada di sana Dita Faisal. Dita, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Reza dan Yomi, saya mungkin tidak terlalu jelas mendengar karena suasana di sini. Mereka baru saja sekitar 10 menit yang lalu melakukan orasinya tepat di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita sedikit menarik benang merah ya. Ada sedikitnya kaitan ini lagi-lagi terkait dengan upah minimum kelayakan dari buruh. Kalau beberapa saat yang lalu, mungkin bulan Desember, kemudian Januari ada aksi demonstrasi di Cibitung, di Karawang, dan ini tidak jauh berbeda. Namun berbedanya adalah mereka meminta agar ada revisi kebijakan terhadap peraturan kementerian. Di antaranya adalah peraturan kementerian nomor 17 tahun 2005 yang sudah dianggap terlalu kadaluarsa, sudah terlalu lama, dan kalau memang peraturan menteri nomor 17 tahun 2005 tidak juga direvisi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka ini akan jauh berpengaruh terhadap UMK yang mereka terima. Memang sih per Februari 2012, tepatnya pada bulan kedua begitu ya, di 2012 ini sudah ada SK Gubernur yang berlaku untuk Tangerang dan DKI Jakarta, di mana upah minimum standar adalah Rp1.529.000. Ada sektor-sektornya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi upah standarnya adalah 1.529. Nah, yang mereka tuntut adalah bagaimana dengan Rp1.529.000 tersebut, apakah sesuai dengan kebutuhan standarisasi kebutuhan hidup layak yang dimana kebutuhan pokok sudah semakin meningkat. Kemudian belum lagi per April 2012 nanti ada upaya pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Mereka menginginkan bahwa upah minimum itu tidak lagi hanya sebatas Rp1,5 juta, tetapi bagaimana bisa diseimbangkan, karena di dalam Permen nomor 17 tahun 2009 ada sejumlah komponen. Jadi saya sudah berbincang-bincang dengan Humas, nanti saya akan coba untuk tanyakan kembali sebenarnya apa yang menjadi tuntutan sehingga Permen nomor 17 tahun 2009 itu harus dicabut. Katanya ada 46 komponen. Selamat pagi Mbak Nining, Humas dari Sekretariat Buruh bersama. Kehidupan layak. Iya, sebenarnya kan gini, kenapa hari ini upah buruh yang selalu dilahirkan murah adalah akibat dari kebijakan secara nasional dengan mengabdinya pemerintah kita terhadap labor market flexibility, yang tenaga kerja yang semakin murah kan gitu, buruh mudah di PHK, buruh mudah didapat dengan sistem kerja kontrak outsourcing. Nah, setiap tahun buruh selalu bertarung untuk mendapatkan upahnya. Pertama adalah persoalan upah minimum, di mana kita tahu upah minimum yang dilahirkan setiap tahun itu adalah tidak pernah sekali sama memenuhi kebutuhan hidup layak. Yang ada adalah kebutuhan hidup minimum, di mana kebutuhan hidup minimum selalu dibarengi dengan berbagai macam kebijakan, dengan kenaikan BBM dan kemudian yang lain-lain. Nah, maka desakan kita adalah agar buruh mendapatkan upah yang layak, maka pemerintah harus melakukan mencabut Permen 17 tahun 2005. Yang saya tanyakan adalah ada 4 tadi dikatakan ya, 46 komponen itu apakah termasuk pendidikan atau termasuk tempat tinggal dan lain sebagainya yang sudah diatur dari pemerintah? Iya, 46 komponen berdasarkan Permen 17 itu adalah pertama tentang persoalan beras, minyak, dan kemudian kebutuhan hidup yang lain-lain. Tetapi dari mutu dan kualitas sama sekali tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup kaum buruh. Yang ada hanyalah sebatas buruh bisa hidup kan gitu. Oke, begini deh, standarisasi upah minimum 1,529 tadi ya, 1.529, apakah sesuai dengan tuntutan yang buruh ini inginkan? Berapa sih besarnya tuntutan KHL? Iya, kalau tuntutan KHL kaum buruh pada tahun 2011 adalah 2.800.000 untuk kaum buruh yang lajang. Nah, kalau kita lihat sekarang 1.500.000 itu hampir setengahnya, yang artinya 60% kebutuhan hidup buruh hanya ditentukan dengan berdasarkan Permen 17. Nah, kalau itu diajukan terhadap Permen 17, maka tidak pernah akan lahir upah layak terhadap kaum buruh. Maka tuntutan kita adalah pertama, agar Menteri segera mencabut Permen 17 tahun 2005 agar buruh diberikan upah yang layak. Tidak lagi dibatasi dengan upah minimum. Mereka hanya bisa hadir dari tempat kerja ke rumah, dan kemudian selanjutnya mereka selalu berhutang. UMK yang diinginkan berapa? Ya, kalau untuk 2012 sebenarnya harapan kita adalah 2,8. Tetapi karena ini sudah menjadi kesepakatan